Sebenarnya kemarin tuh aku ditawarin kayak bisnis buat bikin produk baju gitu kan. Terus ya ada suratnya gitu kan. Cuman ya aku sebatas kayak membaca aja. Mungkin aku nggak terlalu juga ngebaca semuanya seperti apa. Terus juga deal-dealannya seperti apa. Tapi yang pastinya ada keuntungannya. Nah, ya jadi ada inilah permasalahan antara sahabat aku gitu kan yang belum selesai. Jadi lagi menunggu menunggu ya supaya temen aku bisa balikin, karena ya maksudnya aku di situ sebagai kayak investor lah ya gitu kan. Terus aku ikut dalam, mungkin kalau prosesnya aku nggak tahu kayak gimana, tapi bisnisnya berjalan awalnya, tapi lama-lama kok uangnya jadi nggak ada gitu kan. Jadi aku lagi minta pertanggungjawabannya supaya uangnya bisa kembali gitu, karena ya di dalam situ, di dalam bisnisnya bukan aku aja tapi ada uang orang lain juga gitu. Jadi aku lagi menunggu itikat baik buat orangnya untuk mengembalikan ke aku gitu. Lengkapnya berapa kak? Invest berapa kak? Invest berapa dan bisnisnya bisnis apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kemarin tuh aku ditawarin kayak bisnis buat bikin produk baju gitu kan. Terus ya ada suratnya gitu kan. Cuman ya aku sebatas kayak membaca aja. Mungkin aku nggak terlalu juga ngebaca semuanya seperti apa. Terus juga deal-dealannya seperti apa. Tapi yang pastinya ada keuntungannya. Nah mungkin ya aku awalnya mungkin ada keuntungan, tapi lama-lama kok nggak ada, terus uangnya nggak kembali. Sebenarnya sih aku cuma minta itikat baik aja. Kalau misalnya memang uangnya yang dihitung itu jumlahnya tidak sesuai yang sudah dikasih dengan keuntungannya, nggak masalah. Yang penting uang sebagiannya tuh dikembaliin gitu. Jadi aku masih nunggu itikat baik. Kemarin juga Mas Pasya juga kan lagi sibuk juga, aku juga lagi sibuk kemarin kan, lagi masalah pencalekan. Jadi sekarang lagi nunggu aja gitu. Tapi udah juga sih komunikasi bagusnya kayak gimana, karena Mas Pasya tuh malah nanyain sama aku gimana mau diberesinnya seperti apa gitu kan. Ya mau ke jalur hukum juga masih nunggu itikat baik, tapi kalau misalnya lama-lama kan minimal takutnya ada kerugian lagi di orang lain gitu kan. Jadi makanya Adel ya masih nunggu itikat baik dari Kemarin kerugiannya berapa totalnya? Gede sih, lumayan lah. Sampai miliaran, ya, miliaran lah. Nah itu tepatnya tahun berapa sih kak? Dan sampai sekarang udah ada itikat baik nggak sih dari pelakunya? Udah ada itikat baik, udah pernah ketemu juga sama aku sama suami ke rumah. Cuman di situ aku bikin kayak surat perjanjian kalau dia bakalan bayarin tiap bulannya gitu kan. Tapi ternyata belum ada, pembayaran pertama sudah ada ya sebesar 500 juta dan ada 2 juta rupiah 2 kali. Dan menurut aku itu belum berapa persennya dari uang aku gitu kan. Jadi aku masih nunggu itikat baik. Udah lumayan sih, udah 1 tahun berarti ini ya aku nunggu dan masih sabar-sabar. Tapi aku kayak sedikit spill aja, maksudnya takutnya orang-orang ada juga yang dirugiin gitu kan, takutnya. Jadi ya aku masih nunggu itikat baik dari temen aku itu untuk bayar semuanya sih. Ini temen gaul apa teman main? Jadi nggak sih, awalnya aku dulu ketemu, awalnya aku malah dibayar karena aku mempromosikan tokonya. Terus udah gitu lama-lama sering intens ketemu, terus ngobrol-ngobrol, terus ngajakin bisnis. Terus bisnisnya itu apa? Ya kayak konveksi gitulah. Jadi aku kayak sebagai investor untuk bikin baju dengan kuantitinya banyak, jutaan pieces. Ya aku jadinya ya trust aja karena ada suratnya. Cuman di situ memang nggak ada perjanjian aku sama dia. Jadi aku kayak masukin uang gitu loh. Karena kayak trust aja gitu ya sama teman gitu kan. Ya udah, awalnya Mas Pasya nggak tahu. Jadi Adel berinvestasi. Terus awalnya aku ditipu, akhirnya aku kayak akhirnya ngomong sama Mas Pasya, dia atau aku kan akhirnya bingung juga kan, karena kan pasti banyak aku yang harus bertanggung jawab sama orang lain gitu kan. Tapi alhamdulillah ya aku berusaha, karena aku di sini kan bukan aku yang menipu ya, tapi ditipu gitu. Jadi aku udah ngomong juga sama orang-orang yang memang ada uangnya di dalam itu. Reaksi Mas Berarti Pasya berapa orang yang ikut? Ada 3 orang sih, 3 orang. 3 orang. Dari reaksi Mas Pasya waktu dikasih tahu apa sih? Yang pasti kaget banget ya, kaget banget. Jadi aku juga dulu memang pernah sih sekali ditipu orang, tapi ya udahlah, akhirnya rezeki aku lebih dari itu gitu kan. Jadi aku nggak bahas orangnya siapa gitu kan. Sekarang didapat lagi yang menurut aku ini cukup besar gitu kan. Jadi intinya sih aku tuh ya nggak ngomong juga sama suami awalnya, tapi akhirnya ya aku ngomong karena gimana lagi ya, karena ya harus menyelesaikan masalahnya juga gitu kan. Jadi masih aku tunggu itikat baiknya. Ya dianya udah bayar sebagian, ya masih belum
1%-nya, jadi aku masih nunggu itikat baik sih. Tapi 3 orang itu siapa aja sih Mbak Adel? Adalah saudara aku dan temen aku, tapi yang temen aku udah hampir mau selesai, aku selesaiin juga duluan ya, karena aku juga takut juga kan nanti disangkanya aku ada menipu orang, padahal kan aku bukan menipu orang, padahal aku ditipu orang gitu. Jadi pembelajaran nggak sih tadi ini kan dua kali ya berarti kan akan Ya lebih ini jadi gimana ya? pembelajaran karena Mas Pasha, kamu tuh emang nggak boleh juga, maksudnya kalau bisnis tuh mendingan bisnis sendiri aja, nggak usah yang kita berinvestasi sama orang lain gitu. Jadi ya ini jadi pembelajaran buat aku lah, jadi lebih ini lagi, lebih hati-hati lagi buat ketemu sama orang, ngobrol sama orang yang tadinya teman malah kayak seperti itu gitu. Sedikit dong soal Saka sama Raja kemarin sunat. Oh iya, kemarin Saka sama Raja udah sunat, alhamdulillah, jadi beres semuanya. Terus prosesnya juga di rumah, jadi kita panggil memang dadakan karena kebetulan juga kan libur sekolah. Jadi semuanya aku bikin di Bogor, jadi dokternya datang ke rumah. Itu anak-anak yang minta atau gimana? Kan biasanya anak-anak tuh susah ya, maksudnya mereka harus minta sendiri baru berani gitu. Ya alhamdulillah sih mereka yang minta karena udah tiba-tiba mungkin udah ngelihat kakaknya kan udah disunat Dewa, terus kakak juga pas lagi libur sunat gitu, karena rencananya kita tuh mau pergi umroh bareng-bareng sama keluarga gitu, jadi makanya sunat dulu ya katanya gitu. Jadi anak-anak oh ya udah disunat, akhirnya disunat semua udah selesai Barengan semua atau iya, jadi berdua. Berdua. Saka sama Raja. Jadi udah selesai semua. Kak, ada komentar dong Mas Pasha lolos nih DPR seperti apa? Kenapa? Mas Pasha lolos DPR ya kalau nggak salah. Ya alhamdulillah ya, ternyata kerja kerasnya Mas Pasha turun-turun ke masyarakat, terus akhirnya terpilih gitu kan ya. Kalau Adel sih mensupport Mas Pasha, mendoakan, dan alhamdulillah akhirnya terpilih ya. Mudah-mudahan nanti sehat, panjang umur, terus ya bisa dilantik nanti bulan Oktober. Nah, Kak Adel sendiri kan sempat juga nyalek. Ya, Adel juga nggak sebenarnya lolos gitu. Jadi kecil hati nggak sih Kak atas seperti apa? enggak sih, karena juga ya namanya juga kita kan berusaha ya kan, tapi kalau misalnya belum terpilih ya berarti memang belum waktunya aja gitu kan. Enggak yang terlalu memaksakan sih, yang penting kita udah berusaha juga gitu kan. Dan kebetulan juga satu dapil ya gitu kan. Dan kemarin juga Adel memang enggak yang tadinya pengen banget gitu kan, tapi karena ada juga kader perempuan dari PAN, Adel turun. Yang penting ngelihat masyarakat Jakarta Barat itu seperti apa, karena kan baru juga ya. Dulu pernah di Sulteng juga, udah pernah dulu, belum terpilih juga ya, belum waktunya, tapi mungkin ya memang waktunya Mas Pasha aja. Sampai akhirnya mau Kak, waktu itu pas ditawarin kenapa Kak? Ya karena kan butuh kader-kader perempuan juga yang memang mau turun, yang mau terjun langsung gitu kan. Kebetulan juga Adel juga kemarin dipilih sama Ketum Julhas untuk jadi Sekjen Puan gitu kan, ngurusin perempuan-perempuan yang ada di Partai Amanat Nasional. Jadi ya jadi tugas juga kan dari Ketum untuk mencoba gitu kan. Makanya kemarin pilihnya dipilih sama Mas Pasha ya biar barengan sih. Intinya biar turunnya juga bareng, waktunya juga bareng. Jadi Mas Pasha juga nggak terlalu khawatir kan kalau misalnya aku dapilnya mungkin di mana, kita jauh-jauhan gitu. Cuman mungkin Mas Pasha yang dikasih amanah. Mbak Adel kemarin anak sunat dikasih giveaway juga nggak sih Kak? Iya, banyak yang minta dia yang satu minta laptop katanya, yang satu kalau Raja sih nggak minta apa-apa, cuma dia minta games aja. Jadi kemarin dibeliin gamesnya, udah tinggal Saka aja sih. Dan kebetulan kan anak-anak baru aku mau pindahin juga sekolahnya, jadi kan kemarin di Bogor sebagian 2 anak, sekarang udah semuanya dipindahin ke Jakarta semua. Kak izin support mungkin untuk Aduh, jangan dulu jangan bentar aja ya. Oke, siap. Video viral. Thank you ya kakak, makasih. Video Oh, ya. biasa ada langganan. Nah, ini kalau dikumpulin ya udah di penjara aja, tapi uangnya nggak kembali, udah selesai. Ya makanya harus kayak ya udah itikat baik kan, makanya dibayar. Balikin gitu ya. Ya aku nggak apa-apa loh kalau kayak bunganya, maksudnya orang yang keuntungan yang udah dikasih ke aku udah itu beres, lu balikin aja 8 miliar, udah selesai gitu. Yang penting bayar. Iya. Ya kan kalau dicicil 100 juta kan lumayan uang aku, ya kan? Apa? Ya, ini ada orang apa aja pegang. Kita gimana tadi ngeliat orang ini kayaknya nggak Kocak banget. ngamen ya, nggak lihat tapi nggak ada suaranya, orang sampai tadinya pohon fokus dengerin jadi keprank tuh udah. Yang lucu banget ya, soalnya pengamennya tuh kocak, tiba-tiba nyanyi nggak ada suaranya. Sebenarnya mungkin kayak lebih kayak untuk cari sensasi sih sebenarnya, biar ini apa sih gitu kan. Ya bisa jadi viral juga, bisa jadi uang juga buat dia juga kan. Ya mungkin menurut aku ya masa sih pengamen nggak ada nyanyinya kan, cuman seru-seruan aja sih itu. Tapi kita sendiri kalau ngeliat pengamen yang bagus gitu appreciate nggak sih, bahkan kita nggak sayang kayak aku gitu, nggak sayang untuk kasih uang agak sedikit lebih gitu Iya ya. pastinya, aku tuh kalau sama Mas Pasha nih makan di luar terus tiba-tiba ada misalnya orang nyanyi gitu kan, pengamen apalah ya kita kasih, suruh nyanyi dulu berapa lagu baru kita kasih, karena kita ya
bangga lah lihat orang-orang suaranya bagus gitu kan. Ya kan Mas Pasya juga dulu dari nol juga gitu kan, ngelihat proses orang juga yang jadi pengamen juga bisa jadi artis gitu. Kenapa enggak? Apalagi sekarang banyak banget media sosial yang gampang banget didapetin gitu. Teh buat pengamennya mungkin besok-besok nyanyi aja kali ya Teh. Ya, kamu aduh kamu lucu banget deh. Nanti kalau lain kali kalau kamu ngamen lagi, kamu nyanyi dong, keluarin. Jangan-jangan suara kamu tuh bagus banget. Jangan-jangan kamu jadi artis ya kan. Makasih.